بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في النية والترتيب. Kita lanjutkan kajian kita ini mengenai faslun fi niyyati wat tertib, fasal pada menyatakan niat dan tertib. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai niat dan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatannya. Itu yang disebut dengan niat. Qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan, bersamaan, bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Jadi yang namanya niat bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan wudhu misalnya, atau perbuatan sholat misalnya, dia bersamaan. Kalau dia tidak bersamaan, itu bukan niat. Kalau lebih dahulu niatnya daripada perbuatannya, itu namanya azam. Ya. Kalau sekedar tekad saja, itu kalau dahuluan niat daripada perbuatannya. Wa mahalluhal qalbu, tempat itu niat di dalam hati. Di dalam hati niat itu dihadirkan di dalam hati. Misalnya ketika kita sholat atau ketika kita wudhu, itu kita hadirkan di dalam hati kita niat tersebut. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Misalnya niat melafazkan nawaitul wudhu, nawaitu raf'al hadatsil asghar, itu hukumnya sunnah dengan melafazkannya. Yang wajib itu di dalam hati. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, dan waktu kita berniat itu adalah ketika membasuh awal bagian daripada wajah kita. Dan begitu akhir menyentuh wajah, dari sana hadirkan dalam hati niat, aku niat wudu, atau nawaitul wudu, atau nawaitu raf'al hadath al asghar. Nah, jadi kalau sebelum membasuh wajah dia berniat, itu tidak sah. Harus ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena membasuh wajah itu adalah bagian daripada basuhan wajib. Artinya rukun pertama. Bagi siapa yang berniat nawaitul wudu tetapi di awal wudunya ketika membasuh sunnah, itu dia tidak sah gitu. Harus dia tetap melanggengkan niat itu sampai dia membersihkan atau membasuh daripada wajahnya. Wa tertibu, adapun tertib maknanya alla yuqaddam, bahwa tidak didahulukan udwun, akan satu anggota, ala udwin, atas anggota yang lain. Artinya tertib itu berurutan, tidak boleh dibolak-balik, berurutan. Itu maklum lah. Ya. Faslun fi ahkamil ma'i, ini satu fasal pada menyatakan hukum-hukum air. Ya, ketika kita membahas wudu, berarti kita juga membahas hukum air. Apa itu isinya daripada hukum air ini? Al-ma'u qalilun wa kathir. Jadi dalam fikih taharah itu ada istilahnya al-ma'u, bermula air itu qalilun, ada yang sedikit, wa kathirun, dan ada yang banyak. Fal qalilu, maka yang sedikit adalah madunal qullatain, itu air yang kurang dari 2 qullah. Kurang dari 2 qullah. Oleh ulama 2 qullah itu macam-macam. Ada yang mengatakan 60 cm, 60 cm, 60 cm. Misalnya anggaplah itu berupa kubus 60 cm, 60 cm, 60 cm. Lebarnya, sisi-sisinya itu 60 cm. Ada juga yang mengukur dengan liter. Ada yang mengatakan 217 liter kurang lebih. Seperti di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat. Wal kathiru, sedangkan air yang banyak itu adalah qullatani fa akthar, air yang mencapai 2 qullah atau lebih. Berarti yang mencapai berapa? Yang mencapai 216 ya, 216 liter atau 217 liter kurang lebih dah. Itu adalah air yang banyak.
Jadi dua macam air sedikit, air banyak. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fi, air yang sedikit itu bisa menjadi najis biwuqu'in najasati fi, dengan jatuhnya najis padanya. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah air itu. Jadi kalau airnya sedikit, kurang dari 2 qullah, kurang dari 216 liter tadi itu, maka ketika dia jatuh najis, berubah atau tidak berubah air itu sebab najis itu, maka hukumnya air itu menjadi najis. Nah, misalnya ada air di ember kecil terus jatuhan darah di sana. Nah, maka hukumnya air itu menjadi najis. Wa ammal katsiru, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis, illa idza taghayyara ta'mu, kecuali jika berubah rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Nah, kalau air yang banyak yang lebih daripada 2 qullah, maka ketika jatuh najis tidak langsung menjadi najis. Tetapi kita lihat dulu apakah dia berubah salah satu daripada sifatnya ini, rasanya, warnanya, atau baunya. Jika tidak berubah maka tidak najis walaupun kejatuhan najis. Tetapi kalau berubah salah satunya, rasanya atau warnanya atau baunya, maka itu yang menyebabkan dia menjadi najis itu, air yang banyak itu. Faslun fi mujibatil ghusli, pasal pada menyatakan yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Baru wajib mandi kalau ada 6 ini. Kalau tidak ada yang 6 ini tidak wajib mandi. Ilajul hasyafati fil farji, yaitu memasukkan kepala zakar di dalam faraj, atau di dalam kemaluan perempuan, atau dalam bahasa sederhananya jima atau bersetubuh. Ya, bersetubuh atau jima, memasukkan kemaluannya ke faraj seorang perempuan, memasukkan hasyafah di dalam kemaluan seorang perempuan atau faraj, itu mewajibkan mandi sekalipun dia tidak keluar maninya. Wajib mandi. Wa khurujul mani, dan yang kedua yang mewajibkan mandi itu keluarnya mani. Kalau keluar mani sudah wajib mandi. Ya. Sudah wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi pertama adalah bersetubuh, kedua khurujul mani, keluarnya mani. Wal haid, dan haid. Itu juga orang yang haid, kalau selesai dari haidnya maka wajib dia mandi. Wan nifasu, dan seorang perempuan yang nifas juga setelah selesai dari nifasnya maka wajib mandi. Wal wiladatu, dan orang yang melahirkan. Nah, kalau melahirkan, misalnya ada orang melahirkan tidak ada nifasnya, maka sebab melahirkannya itu wajib dia mandi. Tetapi ini tidak terpisah-pisah seperti ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Jadi wiladah sama nifas itu satu saja mandinya, atau sama haid misalnya. Misalnya ada orang yang setelah dia melahirkan, setelah dia nifas langsung haid, itu kan ada hadas wiladah, ada hadas nifas, ada hadas haid. Apakah satu-satunya mandi, wiladah mandi, nifas mandi, haid mandi, 3 kali mandi? Tidak, cukup 1 kali mandi untuk 3-tiganya. Wal mautu, dan yang terakhir yang mewajibkan mandi itu mati, artinya orang yang wajib memandikannya. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Faslun fi furudil ghusli, pasal pada menyatakan fardu mandi. Nah, sekarang apa fardu mandi? Apa yang dilakukan bagi orang yang mandi sehingga mandinya sah? Yang pertama, an-niyatu. Furudul ghusli isnani, fardu mandi itu ada 6. Ada berapa? Ada 2, bukan 6. Fardu mandi ada 6. Nih, saya ulang, fardu mandi ada 2. Nah, kalau yang 6 itu fardu wudu. Ya. Fardu mandi ada 2 yang wajib dilakukan. Pertama, an-niyatu, niat. Ya, niat mandi. Harus ada niatnya, karena mandi untuk menghilangkan hadas besar, maksudnya sini perlu niat.
Kenapa perlu niat? Untuk membedakan mana yang mandi ibadah, mana yang mandi adat, mana yang mandi kebiasaan. Kapan berniatnya? Ya ketika awal membasuh badannya gitu. Niatnya apa? Misalnya nawaitu raf'al janabah. Misalnya orang yang junub nawaitu raf'al janabah, atau orang yang haid nawaitu raf'a hadatsil haid. Aku niat mengangkat hadas haid, atau aku niat mengangkat hadas nifas. Atau bisa juga dia berniat nawaitu raf'al hadatsil akbar, aku niat mengangkat hadas besar secara umum. Itu bisa haid, bisa junub, bisa nifas dan sebagainya. Atau bisa dia meniat nawaitu fardul ghusl, aku niat fardu mandi, atau aku niat raf'al hadatsil akbar, atau niat raf'ul hadas. Enggak bisa dia berniat nawaitul ghusli saja, aku niat mandi saja, nawaitul ghusla saja, enggak sah. Kenapa? Karena mandi itu masih umum. Ada yang ibadah, ada yang adat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma, dan meratakan badannya dengan air. Artinya meratakan badannya dengan air harus diratakan, harus kena semua, baik itu kulitnya, baik itu kukunya, baik itu rambut atau bulunya, zahir batinnya, walaupun dia tebal itu wajib kena air semua anggota badannya. Makanya ketika mandi perlu hati-hati, perlu teliti supaya semua anggota badannya itu terkena dengan air. Faslun fi syurutil wudu'i wallahu a'lam.